Jari jemari Anik begitu terampil mengetik huruf demi huruf dari ayat-ayat suci Al-Quran. Semua ia kerjakan sendiri secara manual dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Sementara Soeharto, sang suami yang juga memiliki keterbatasan penglihatan, bertugas mengkoreksi hasil ketikan istrinya. Ia memastikan hasil ketikannya tidak salah. Dengan tekun, Soeharto memeriksa satu persatu hasil ketikan istrinya dengan meraba-raba titik-titik timbul atas kertas braillon tersebut sembari membacanya. Jadi di dalam braille itu memang sangat rumit sekali ya. Jadi dikoreksi beberapa kali. Bu Ani mengoreksi dulu, nanti dikoreksi lagi dengan saya, nanti langsung penjilitan. Sahabat umat, Ani Indrayati dan Soeharto adalah pasangan suami istri tunanetra, pembuat Al-Quran Braille. Mereka adalah pasangan yang luar biasa. Kekurangan indera tak menghentikan mereka untuk berguna bagi orang di sekitarnya. Bahkan pasangan suami istri ini memiliki cita-cita yang sangat mulia, yakni membantu sesama penyandang tunanetra agar bisa membaca atau paling tidak mengenal huruf suci Al-Quran. Sudah takdirnya Allah. Saya ditakdirkan untuk tunanetra. Nah, saya harus menerimanya dengan ikhlas, lapang dada. Apa yang terjadi, saya harus menerimanya dengan lapang dada. Di pasaran, harga sebuah Al-Quran Braille sangat mahal dan langka. Berangkat dari keprihatinan atas kondisi tersebut, Anik kemudian memutuskan mengabdikan hidupnya untuk membuat Al-Quran Braille bermodalkan mesin ketik Braille tua buatan Amerika. Walaupun dalam keterbatasan, Anik selalu berusaha agar hasil garapannya benar dan memuaskan. Kesalahan kecil pengetikan selalu dikoreksi suaminya agar hasilnya sempurna. Bagi mereka, tidak ada kata salah dalam pengetikan sebuah kitab suci. Yang susah lagi ini, Mas. Seandainya sudah diketik, ya ada kurang satu atau satu huruf aja yang sudah kadung ditulis itu nggak bisa dihapus, tempatnya sudah nggak ada, terpaksa mengganti satu lembar lagi, Mas. Jadi nulis dari awal lagi. Gitu. Dalam seminggu, Anik bisa membuat 1 hingga 2 juz Al-Quran Braille. 1 juz Al-Quran Braille ia bandrol Rp75.000. Awalnya, Anik dilahirkan dalam keadaan normal. Namun saat usianya menginjak 3 bulan, suhu tubuhnya tiba-tiba meninggi dan didera sesak nafas. Ia pun harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Karena terlalu lama dan akibat oksigen yang overdosis, saraf matanya menjadi rusak hingga mengakibatkan kebutaan. Saat SD hingga SMP, Anik sekolah di SLB khusus tunanetra. Sementara untuk sekolah SMA, Anik memilih di sekolah biasa bersama siswa normal lainnya. Meski begitu, Anik tidak rendah diri dan tetap semangat. Setamat dari SMA, Anik lalu melanjutkan pendidikan di Yayasan Pendidikan Tunanetra Islam Karunia atau biasa disingkat Yaptunik di daerah Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Dari Yayasan Yaptunik inilah Anik terus mengasah kemampuannya untuk membuat Al-Quran Braille. Di tempat itu pula, Anik kemudian bertemu dengan Soeharto, suaminya. Dan pada 29 Agustus 2004, Anik dan Soeharto memutuskan untuk bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun selama menjalani hidup rumah tangga, pasangan suami istri ini belum dikarunia buah hati. Saya memang merasa saya belum bisa bikin dia senengnya karena saya belum bisa mempunyai keturunan gitu loh. Kesedihan saya di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pilih kasih terhadap hambanya. Ada yang diberikan kelebihan, ada juga kekurangan. Yang keduanya adalah cobaan. Jika ikhlas dalam menerima segala kekurangan dan selalu dalam takwa, niscaya akan tergantikan dengan keindahan abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan penglihatan kedua matanya, lalu ia bersabar, niscaya aku akan menggantikan penglihatan kedua matanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya membuat Al-Quran Braille, Soeharto juga ikut mengajari teman-teman penyandang tunanetra lainnya dalam belajar membaca Al-Quran Braille.
Kegiatan belajar membaca Al-Quran tersebut dilakukan setiap Jumat pada minggu ketiga di Masjid Al-Falah, Surabaya. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Soeharto juga membuka praktek pijat di rumahnya di kawasan Simo Pemahan Baru 12, Surabaya. Terkadang, Soeharto juga melayani panggilan dengan dijemput menuju rumah pasiennya. Sahabat umat, tidak adanya indera penglihatan bukan menjadi penghalang bagi Anik dan Soeharto untuk berguna bagi sesama. Meski dengan keterbatasan, mereka memiliki keinginan kuat untuk selalu mengagungkan dan melantunkan kalam-kalam ilahi melalui Al-Quran Braille. Lalu bagaimana dengan kita yang terlahir dengan penglihatan yang sempurna? Mari kita contoh mereka dengan selalu menyibukkan diri membaca Al-Quran, mempelajari, mengajarkan dan berusaha untuk mengamalkannya. Agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat umat, semoga tayangan umat hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.